Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Abdullah, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 3 kelas C, dengan NIM 231410099. Saya di sini ingin menjelaskan dasar-dasar ilmu filsafat untuk menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah filsafat. Langsung saja ke pengertian filsafat. Makna filsafat dari segi bahasa. Yang pertama, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia atau filosofos, dan berasal dari dua kata, yaitu philos atau philein dan sophia atau sophos. Philos atau philein artinya teman atau cinta, dan sophia atau sophos yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Dan filsafat juga berarti yaitu mater scientiarum, yang artinya induk dari segala ilmu pengetahuan. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah, filosofi, serta filosofai. Dengan demikian, filsafat berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana, atau menjadi kata sifat bisa berarti teman, kebijaksanaan, atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Jika menurut para ahli, menurut Pitagoras, sebagai orang pertama yang menggunakan kata filosofia, yang berarti pecinta kebijaksanaan, atau lover of wisdom, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Menurut Plato, ia mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki lewat perenungan. Kemudian menurut Aristoteles, ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian menurut Al-Kindi, ia mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang hakikat pertama. Kemudian Al-Farabi, ia mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan hakikat alam yang sebenarnya. Menurut Immanuel Kant, ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut Kant, ada 4 hal yang dikaji dalam filsafat, yaitu apa yang dapat manusia ketahui, kemudian apa yang seharusnya diketahui manusia, sampai di mana harapan manusia, dan apakah manusia itu. Jadi kesimpulannya, semua definisi filsafat tidak pernah dapat menampilkan pengertian yang sempurna karena setiap orang memiliki cara dan gaya dalam mendefinisikan suatu masalah. Namun dapat mengantarkan untuk mencapai kesempurnaan lebih lanjut. Jadi, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Dengan bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan kejadian. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, logis, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil keputusan. Kemudian, ciri berpikir filsafat. Berfilsafat dapat diartikan sebagai cara berpikir untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ciri berpikir filsafat yaitu yang pertama radikal, yaitu artinya berpikir sampai ke akar permasalahannya. Kemudian yang kedua sistematik, yaitu berpikir yang logis sesuai aturan, langkah demi langkah, berurutan, penuh kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Kemudian berpikir rasional, yaitu berpikir berdasarkan hukum logika yang ketat. Kemudian berdasarkan universal, yaitu berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian tertentu tetapi mencakup seluruh aspek. Kemudian spekulatif, berpikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk memberikan bukti kebenaran yang dipikirkan. Kemudian pembahasan objek kajian filsafat. Yang pertama, objek materia, yaitu segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ada fisik dan non-fisik, ada real dan unreal. Kemudian objek formal, yaitu cara kerja, pendekatan, atau paradigma filsafat dalam membahas atau mengkaji sesuatu, yaitu atau radikal, sistematik, rasional, universal, atau komprehensif, dan spekulatif. Kemudian cabang-cabang filsafat, yaitu logika, yang artinya hal yang benar dan salah. Kemudian yang kedua etika, hal yang itu hal yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga estetika, yaitu hal yang indah dan jelek.
Kemudian metafisika, yaitu hakikat keberadaan zat, pikiran, dan kaitannya satu dengan yang mutlak. Kemudian epistemologi, yaitu berkaitan dengan hakikat, sumber, dan cara memperoleh pengetahuan. Cabang-cabang filsafat lainnya yaitu yang pertama filsafat politik, yaitu filsafat pemerintahan, yang kedua filsafat agama, yang ketiga filsafat ilmu, yang keempat filsafat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ada di itu. Jadi kenapa mempelajari ilmu filsafat menjadi penting? Jadi mempelajari filsafat penting karena dapat membantu mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan. Seperti contohnya, memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah. Jadi filsafat membantu menganalisis konsep dan argumen serta membedakan apa yang relevan dan apa yang tidak. Kemudian komunikasi. Jadi filsafat dapat meningkatkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis serta kemampuan memahami ide-ide kompleks. Kemudian berpikir kritis. Jadi filsafat dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis dan fleksibel. Kemudian berpikir rasional dan logis. Jadi filsafat dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan logis. Kemudian memahami sebab dan akibat. Filsafat dapat membantu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki sebab yang mengawalinya. Kemudian yang terakhir, membangun toleransi. Jadi filsafat dapat membantu membangun semangat toleransi. Jadi hanya itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.